bagikan kepada kalian satu resep yang sangat istimewa lagi. Ini adalah zebra matcha chocolate bread. Nah, istimewanya apa ya? Ini lembut dan creamy banget walaupun tidak menggunakan telur. Dengan metode all-in-one, kita langsung campur menjadi satu semua bahannya, tapi hasilnya tetap lembut. Juga masih tanpa ulen dan mixer ya. Nah, jadikan ini roti favorit keluarga kalian dan ide bakulan roti rumahan terbaru. Oke, di sini kita menggunakan creamer nabati. Nah, nanti penjelasannya agak di belakang sedikit ya. Ini bahan-bahannya dulu. Kemudian 100 ml air yang hangat kita campurkan. Kemudian 40 gram gula pasir kalau pakai sendok makan 3 sendok makan, 4 gram ragi instan kalau menggunakan sendok makan 1 sendok makan tidak full, dan 4 gram garam atau setengah sendok teh garam lebih sedikit, juga 35 gram margarin yang kita lelehkan. Dan ini semua kita campurkan jadi satu seperti ini dan pastikan raginya aktif ya. Kemudian tambahkan dengan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Aduk. Nah, ini sekarang kita metode all in one ya. Kita campur aduk semua menjadi satu. Tapi kalian juga harus lihat tadi tahapan pemasukan bahannya. Dan ini kita campurkan semua sampai merata. Ingat, tahapan pemasukan pencampuran bahan harus kalian perhatikan. Ini kita campur aduk sampai halus. Tentunya tidak ada yang bergerindil. Nanti kalian akan merasakan dan akan seperti ini terlihat ya. Tepungnya udah menyatu kurang lebih ya setengah menitan, dan ini akan kita istirahatkan selama 30 menit. Nah, di manakah rahasianya kita tidak menggunakan telur dan juga tidak menggunakan susu tapi hasilnya tetap lembut? Di sini Mama Ije menggunakan non dairy cream. Ini mengandung lemak nabati ya, dan kegunaannya kalian bisa lihat pada layar. Dan selain ini kalian juga bisa menggunakan whipping cream cair. Whipping cream cair boleh yang dairy atau non dairy. Non dairy itu artinya mengandung lemak nabati, kalau dairy mengandung lemak hewani. Nah, ini udah 30 menit kita istirahatkan. Sekarang kita folding lagi, campurkan agar lebih halus ya. Ini udah mulai elastis. Kalian bisa lihat nggak terlalu melekat-lekat lagi di tangan, tapi tetap lunak adonannya. Kita folding, bulatkan kurang lebih 20 kali bulatan lipatan tadi ya. Kalian bisa lihat adonannya udah mulai lebih halus ya. Ini akan kita bagi menjadi dua bagian, tapi satu bagian yang putih agak lebih banyakkan sedikit dari satu bagian yang lainnya, karena yang lebih sedikit ini akan kita beri pasta matcha. Nah, jadi yang agak besaran sedikit itu untuk warna putih seperti ini kita bulatkan kembali, dan ini kita istirahatkan. Lanjutkan istirahatnya selama 30 menit. Tadi kan baru 30 menit pertama tuh. Nah, untuk bagian yang agak lebih sedikit ini akan kita beri pasta matcha. Beri 1 sendok makan, tapi masukannya itu bertahap, setengah sendok dulu. Ini sama sekali tidak ada pencampuran tepung-tepung lagi ya, karena konsistensinya udah pas banget. Kalian harus usahakan seperti ini. Nah, ini bisa kita gulung-gulung. Kalau kalian bejek-bejek seperti mencuci akan banyak melekat, jadi lebih baik dilempar-lempar kecil gitu. Nah, kalau masih kurang, ini sisanya tadi kita tambahkan setengah sendok lagi. Kemudian kita kembali campurkan sampai menyatu dan tercampur dengan baik seperti ini ya. Tuh. Kalau udah kita istirahatkan juga 30 menit. Setelah 1 jam semuanya kita istirahatkan. Ini udah mengembang 2 kali lipat. Adonan yang putih juga adonan matcha. Adonan yang putih ini kita kembali campurkan. Buang udara di dalamnya. Folding agar semakin kokoh ya, semakin elastis. Nih seperti ini. Sekarang kita lihat adonan yang matcha. Tuh, lunak, konsistensinya lunak tapi nggak melekat-lekat ya. Ini sama, kita folding lagi, kita padatkan sampai halus permukaannya seperti ini. Dan kalian merasakan pasti nyaman di tangan, nggak melekat-lekat gitu. Kalau udah kita potong menjadi 8 bagian. Mama Ije nggak nimbang dengan cara ini, sepertinya kurang lebih aja ya. Ukurannya bisa sama gitu. Nah, setiap bagiannya kita bulatkan. Letakkan bagian halus di permukaan atas.
Nih, kalau sudah selesai semua atau dalam tadi kita meronding itu harus selalu ditutup ya. Sekarang lanjut ke adonan yang putih, sama kita bagi menjadi 8 bagian juga. Tentunya bagian yang putih ini bulatannya lebih besar dari bagian matcha tadi. Ini juga kita bulatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas. Nah, sambil mengerjakan sambil ditutup seperti ini. Setelah ini tidak ada waktu resting lagi karena saat kita membulatkan semua adonan yang kita bulatkan pertama tadi tentunya udah mengembang ya. Udah masuk masa 10-15 menit, tentunya ini sudah lebih lunak. Jadi kita ambil dari bagian yang pertama kembali sesuai urutannya, letakkan adonan matcha di bagian dalam dan kita selimuti seperti ini, bentuk bulatan. Kembali kita masukkan ke tempat semula dan ditutup. Semuanya ini dan seterusnya kita lakukan terus secara berurutan dari urutan yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini juga setelah berakhir nih bulatan yang ke-8 itu bisa langsung kita lakukan pembentukan untuk diberi isian ya. Asalkan selama pengerjaan itu adonannya juga tetap terus harus ditutup seperti ini. Nih, kita mulai ini yang udah adonan matcha dan yang putih tadi ya. Kita bentuk persegi panjang kurang lebih ini 12 cm, sisinya 12 cm. Nah, kalau udah gunakan pisau atau silet yang tajam, kita beret-beret tapi nggak putus ya. Jangan sampai putus, kemudian dibalik. Beri isian, boleh isian apa aja sih, selai coklat, stroberi, atau selai kacang sesuai selera. Dan ini kita lipat seperti ini. Nah, udah selesai. Yang pertama lanjut sesuai dengan urutannya tadi ya. Ini kita tekannya berlahan aja. Ingat gunakan alat pemotong atau pisau yang tajam. Ini Mama Eci menggunakan cutter dan ringan aja menggoresnya, jangan sampai putus atau tembus ke bagian bawah. Lipatan sisi itu agak ditekan agar nanti coklatnya nggak keluar, walaupun nanti ada yang tembus juga. Nih ya, kalau udah selesai semua, ini akan kita istirahatkan dulu kurang lebih 45-60 menit sesuai dengan suhu ruangan atau sampai mengembang 2 kali lipat. Ini kita istirahatkan dulu sebelum kita oven sampai double size ya. Nah, kalau udah setelah mengembang kalian lihat, itu ada yang kelebihan motongnya itu agak melebar. Kita olesi permukaannya dengan kita gunakan setengah kuning telur aja tanpa dicampur apa-apa, dioleskan. Jangan lupa oven kalian panaskan sebelumnya kurang lebih 15-20 menit. Dan ini sekarang akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 25 paling lama sekitar sampai 28 menit sesuai oven kalian masing-masing tentunya, dan juga sampai matang. Jadi sambil dilihat-lihat aja ya. Kalau bagian permukaan atasnya yang belum matang bisa gunakan api atas aja, api bawahnya dimatikan kalau udah waktunya selesai. Oke, sekarang selagi hangat olesi dengan margarin agar lebih shiny dan makin lembut. Percaya nggak? Ini loh ternyata ya tanpa telur dan dengan metode yang mudah banget, asalkan kalian ikuti tahapannya tadi, hasilnya pasti akan lembut remes-remes seperti ini. Mantep banget. Nah, sekarang kita belah dulu ya. Ini lembut banget. Bener. Ini bagaimana normalnya roti tanpa pengawet? Ya 3 hari dalam wadah tertutup itu masih tetap empuk dan lembut, asalkan tahapan dan keseluruhannya itu kalian ikuti dengan baik, karena setiap tahapan itu saling berkaitan. Kalau gagal jangan kecewa, terus mencoba dan belajar, pasti nantinya akan bisa. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.